Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang penalaran matematika dan penalaran kuantitatif dengan submateri sifat-sifat dan operasi matriks. Untuk bahan pembelajaran kali ini dibiayai oleh CSR PT Infomedia Nusantara. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Akila Nuria. Kalian bisa manggil aku Akila atau Kila. Aku di sini dari Universitas Indonesia tahun 2023 di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini juga ada beberapa achievement atau penghargaan yang aku dapatkan selama di masa SMA, yang dimana akhirnya bisa mengantarkan aku masuk ke FEB UI dengan jalur SNBP atau jalur rapot. Yang pertama di sini aku finalis Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional bidang ekonomi tahun 2022. Kemudian aku juga ikut pelatihan nasional tahap 1 yang dimana itu untuk persiapan International Economic Olympiad tahun 2023. Dan juga aku juara 3 High School Test Competition Pekan Raya Perpajakan STAN. Kemudian yang ketiga, aku juga finalis National Round Top 100 kompetisi sains ruang guru tahun 2022 tingkat SMA di bidang ekonomi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang definisi matriks. Apa sih sebenarnya matriks itu? Matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, yang dimana itu ditempatkan di dalam suatu tanda kurung. Tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa yang lengkung atau kurung siku yang tegak di atasnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada contoh sebuah matriks A. Dia yang ini yang bergerak seperti horizontal itu disebut baris. Dan yang bergerak dalam bentuk vertikal itu disebut kolom. Kemudian di sini ada juga keterangan ukuran matriks disebut ordo. Ordo matriks ini berdasarkan dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Sedangkan elemen matriks adalah bilangan yang terdapat di dalam matriks. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan jika dari matriks A ini dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Oleh karena itu dia matriks berordo 3 kali 3. Kemudian untuk elemen itu adalah yang berada di dalam matriks. Misal kita mencari matriks dengan ordo baris ke 1, kolom 1. Di baris ke 1 adalah barisan yang di atas sini. Kemudian kolom yang 1 ada di bagian sini. Oleh karena itu, elemen matriks di baris 1, kolom 1 adalah 1 yang ini. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita next ke jenis-jenis matriks. Sebenarnya matriks itu ada apa aja sih? Ada yang kayak gimana aja? Yang pertama itu ada matriks persegi, yang dimana matriks tersebut berordo n kali n, atau banyaknya baris dan itu sama dengan kolom. Seperti contoh di sini ada matriks ordo 2 kali 2, yang dimana barisnya ada 2, dan dia kolomnya ada 2. Oleh karena itu dia sama atau berbentuk persegi. Hal ini juga berlaku ketika terdapat matriks misal 3 kali 3. Berarti dia barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Kemudian selanjutnya, kita yang nomor 2 yaitu matriks baris. Matriks berordo 1 kali n atau hanya memiliki 1 baris, itu dapat kita lihat contohnya di sini. Matriks B 1 kali 3. Yang dimana di sini berarti matriks tersebut hanya memiliki 1 baris dan 3 kolom. Di sini di 1 baris, kolomnya ada 3. Oleh karena itu kenapa juga dia disebut matriks baris? Karena dia membentuknya seperti baris. Kemudian yang ketiga, kita lanjut ke matriks kolom. Matriks yang hanya memiliki 1 kolom. Seperti matriks C dengan ordo 2 kali 1. Seperti yang kita tahu, berarti di sini ada 2 baris dan 1 kolom. 1, 2, 1. Nah, dia membentuk memanjang ke bawah. Kemudian yang keempat ada matriks tegak. Matriks tegak adalah matriks berordo M kali N dengan M lebih besar dari N. Jika M lebih besar dari N, maka yang lebih besar itu harus barisnya. Karena yang awal itu adalah baris. Seperti yang kita tahu di sini ada
1, 2, 3. Ada 3 baris dan 1, 2 kolom. Dia matriks 3 kali 2. Oleh karena itu dia disebut matriks tegak, di mana barisnya lebih besar daripada kolomnya. Kemudian lanjut ke matriks datar. Matriks datar itu matriks yang berordo M kali N dengan M kurang dari N. Jika sebelumnya barisnya yang lebih besar, di sini kolomnya yang lebih besar. Seperti yang kita tahu dari matriks E ini, dia ada 1, 2, 2 baris, dan 1, 2, 3 kolom. Berarti 2 kali 3. Matriks E ini berordo 2 kali 3. Karena itu di sini disebutnya matriks datar. Kemudian yang keenam terdapat matriks 0. Matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0. Ini sederhana dengan A dengan berisikan elemennya semuanya 0 ya. Terserah ordonya 2 kali 2 ataupun 3 kali 3, asalkan semuanya 0. Kemudian terdapat matriks diagonal. Matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0. Seperti yang kita lihat di matriks A ini, 3 0 di bawah dan 3 0 di atas. Dan sisanya adalah elemen angka biasa di tengah-tengah. Oleh karena itu, di sini disebut matriks diagonal, karena dia hanya berisi elemen yang berangka di tengah-tengahnya membentuk garis. Oke, yang kedua, matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Sama dengan matriks diagonal, hanya saja angka-angka atau elemennya dia sama. Jika di sebelumnya kita lihat di contohnya ada 2, 1, 3, matriks skalar dia min 2, min 2, min 2 semua. Oke, sekarang lanjut ke 9. Matriks identitas. Matriks yang diagonal semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Jika sebelumnya matriks skalar dia min 2, min 2, atau dia itu bebas, angkanya berapa saja, jika identitas, dia tengah-tengahnya harus 1. Jadi kalau misalnya ada matriks berordo 3 kali 3 dan diagonalnya 1 semua, itu masuk ke matriks identitas. Dia 1 dan 1. Kemudian yang ke-10 ada matriks segitiga atas. Matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Elemen utamanya adalah ini yang berisikan angka dan 0 di bawahnya. Matriks persegi yang elemennya diagonal utamanya di bawah diagonal utamanya adalah 0. Berarti yang kenapa segitiga atas? Karena yang berisi elemen adalah yang di atas. Berbeda dengan yang ke-11 ini. Dia matriks segitiga bawah. Matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawahnya diagonal adalah 0. Di mana kalau matriks segitiga bawah, dia ini yang di bawah berelemen, sedangkan atasnya dia 0. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bab tentang operasi matriks. Yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks ini cukup sederhana. Dengan syarat ordo matriks yang ingin ditambahkan itu sama. Misal, di sini ada matriks pertama dengan ordo 2 kali 2. Di sini juga ada matriks kedua dengan ordo 2 kali 2. Ini bisa ditambahkan karena dia memiliki ukuran yang sama. Karena apa? Sebuah matriks itu jika ingin dijumlahkan, itu harus menjumlahkan elemen dengan baris dan kolom yang sama. Misal, elemen matriks 1 di baris 1, kolom 1. Berarti 1 kita tambahkan dengan 6. Kita pindahkan ke sini. Ini juga 2 ditambah dengan 8. 2 tambah 8, kemudian 4 ditambahkan dengan 4 di sini, dan 3 ditambahkan dengan 2. Oleh karena itu menjadi 7, 10, 8, 5 matriks tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian penjumlahan matriks juga bersifat komutatif, yang dimana jika dibulak-balik hasilnya akan sama. Misal matriks A terlebih dahulu atau matriks B terlebih dahulu, asal ukurannya sama, dia bisa ditukar. Kemudian sifat asosiatif. Ini juga berlaku jika ingin terdapat 3 matriks dan ingin menambahkan A atau B dulu, atau B tambah C dulu, itu sama saja teman-teman. Kemudian ada matriks 0, yang dimana matriks ini berlaku jika matriks tersebut ditambahkan dengan 0, maka semuanya akan menjadi matriks awal kembali.
Dan jika dijumlahkan dengan lawannya akan menghasilkan matriks 0, yaitu A plus min A sama dengan 0. Yang dimana jika matriks A tersebut dikalikan dengan min dan ditambahkan kembali dengan A, itu akan menghasilkan nilai 0. Kebalikannya ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang pengurangan matriks. Contoh, hal ini juga berlaku yang sama dengan penjumlahan, yaitu akan dikurangkan dengan baris dan kolom yang sama. Misal 1 dikurang min 5, ya menjadi 6, kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2, ketiga dikurang 3 sama dengan 0, min 1 dikurang min 1 dikurang 0, dia menjadi min 1. Yang ketiga, perkalian skalar dengan matriks, yang dimana sebuah matriks ini akan dikalikan dengan angka yang bulat. Ibaratnya kita akan mengalihkan angka bulat itu ke semua elemen matriks tersebut. Misal dia ada matriks A dengan matriks ini, dia dikalikan dengan 3, maka 3 dikali matriks ini. Jadi 3 dikali 5 min 15, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 0 0, 3 kali min 2 min 6, 3 kali 1 3. Oke, selanjutnya perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks ini terdapat sebuah aturan yang dimana jika matriks A ini berukuran M kali N dan matriks B berukuran N kali P, perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru ukurannya yang berordo M kali P. Jadi hasilnya kita tulis dengan AB M kali P. Maksudnya gimana sih? Untuk perkalian matriks dengan matriks itu terdapat syarat jika kolom di matriks A itu harus sama dengan baris di matriks B. Jadi keduanya sama. Misal di matriks A dia berordo 2 kali 2. Di matriks B 3 kali 2. Di sini dia kolomnya 2 dan di sini barisnya 3. Dia tidak bisa dikali karena dia berbeda. 2 tidak sama dengan 3 atau N tidak sama dengan M-nya. Berbeda jika di sini ada matriks dengan ordo 3 kali 2 dan di sini ada matriks dengan ordo 2 kali 5. Di sini kolom matriks A dan baris matriks B itu sama. Oleh karena itu, dia dapat dikali dengan akan menghasilkan AB dengan ordo 3 dikali 5. Seperti itu ya, teman-teman. Seperti ini, contoh yang A. Matriks A 2 kali 3 dikali B 2 kali 4, itu dia tidak bisa, karena di sini dia kolomnya 3 dan barisnya 2. Kalau misalnya yang bawahnya A 2 kali 3 dan C 3 kali 2, dia memiliki kolom dan baris yang sama. Akan menghasilkan matriks A 2 kali 2. Kemudian dia yang C, dia mengalihkan matriks berordo 3 kali 2 dan D 2 kali 5. Di sini dia 2 dan di sini dia juga 2. Sama, dia akan menghasilkan matriks dengan ordo 3 kali 5. Kemudian yang B 2 kali 4 dengan C 3 kali 2. Dia tidak bisa karena baris di matriks 2 tidak sama dengan kolom di matriks 1. Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Sekarang kita lihat di contoh perkalian matriks ini. Jika A dengan matriks ini dan B dengan matriks ini dan C adalah A kali B, tentukan matriks C. Oke, sekarang kita mulai satu-satu. Cara mengalihkan di perkalian matriks itu dia adalah baris kali kolom. Kita mulai satu-satu. Jadi di sini kita berada di baris 1 kolom 1. Berarti kita menaruh penjumlahan dari perkalian masing-masing angka ini di baris 1 kolom 1. Jadi di sini kita kalikan 1 kali min 1 min 1, 2 dikali 3 min 6. Ini dikali min 1 ditambah 2 kali 3. Kita taruh di sini di baris 1 kolom 1.
Kemudian lanjut ke baris 1, kolom 2. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian kita lanjut ke baris 1, kolom 3. 1 kali 1, 1. 2 kali 4, 8. Kita taruh, kita tambahkan. Kemudian lanjut ke baris kedua. Baris kedua kita kalikan dengan kolom 1 terlebih dahulu. 3 dikali minus 1, min 3. 4 kali 3, 12. Kemudian kita kalikan dengan kolom yang kedua. 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. Kemudian kita lanjut ke yang baris kedua, kolom 3. 3 dikali 1, 3. 4 kali 4, 16. Kita tambahkan. Kemudian yang baris ketiga. Baris ketiga 1 kali min 1, min 1. 1 dikali 3, 0 dikali 3, 0. Kemudian di sini ada 1 dikali 2, 2. 0 dikali 2, 0. 1 dikali 1, 1. 0 dikali 4, 0. Kita jumlahkan masing-masing sesuai penempatan. Hasilnya kita bisa dapatkan matriks yang ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui matriks A adalah sebagai berikut dan matriks B adalah sebagai berikut. Jika A dikurang B sama dengan C, maka matriks C ini hanya pengurangan sederhana ya teman-teman. Kalian bisa mengurangkan sesuai tempatnya, sesuai yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Jadi min 1 kita kurangkan dengan 0, hasilnya min 1. Kemudian 0 dikurang 9, minus 9. 3 dikurang 6 sama dengan min 3. 8 dikurang min 7 sama dengan 15. Dengan hasilnya akan menjadi min 1, min 9, min 3, 15. Selanjutnya terdapat soal diketahui matriks A sama dengan min 2Z 4, 25, dan B min 4 minus X minus Y min 5. Y, C-nya min 1302, dan D 41 min 23. Jika A plus B sama dengan C kali D, nilai X tambah Y tambah Z adalah, kita bisa lihat di pembahasan selanjutnya. Jadi jika teman-teman ingin mencoba latihan sendiri, Kak, teman-teman bisa pause dulu videonya untuk mencoba sendiri. Oke, sekarang aku lanjut ke pembahasannya. Oke, sekarang aku lanjut ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu, tadi ada persamaan A tambah B sama dengan C kali D. Di sini adalah matriks A, ini matriks B, ini C, ini D. Yang matriks A dan B kita tambahkan. Min 2Z ditambah min 4, hasilnya segini. Kemudian 4 ditambah min X menjadi 4 min X. 2 ditambah min Y min 5 menjadi min Y min 3. Kemudian 5 ditambah Y menjadi Y plus 5. Hasilnya bisa kalian lihat di sini untuk penambahannya. Kemudian untuk yang perkalian matriks C dan D, kalian bisa kalikan baris kali kolom. Di sini baris kali kolom. Di sini jadi min 1 kali 4, min 4. 3 kali min 2, min 6. Kemudian min 1 dan 3 ini kita kalikan dengan kolom yang kedua. Berarti min 1 kali 1, min 1. 3 kali 3, 9. Dan baris yang kedua, 0 kali 4, 0. 2 dikali min 2, min 4. 0 dikali 1, 0. 2 kali 3, 6. Oke, ditambahkan jadinya min 10, 8, min 4, 6. Sekarang tinggal kita samakan satu sama lain atau memasukkan dengan persamaan yang ada. Misal kita ingin mencari X dari min 4, X sama dengan 8 ini. Min 4X sama dengan 8. Kita pindahkan 4-nya dan kita bagi dan akhirnya menemukan X-nya adalah min 4. Kemudian kita cari yang Y plus 5 dengan 6. Ini tinggal kita kurangkan menjadi Y sama dengan 1. Oleh karena itu, kita cari kembali Z-nya. Z-nya belum. Z-nya adalah min 2Z min 4 sama dengan min 10. Dia min 2Z sama dengan
min 6, Z sama dengan min 6 bagi min 2 sama dengan 3. Oke, jadi dapat kita hitung jika X sama dengan min 4, Y sama dengan 1, Z sama dengan 3. Jika ditambahkan Y plus Y, X plus Y per Z sama dengan 0. Jawabannya adalah C ya, teman-teman. C 0. Selanjutnya ke soal yang terakhir. Jika ada perkalian matriks ditambah PQRS sama dengan matriks identitas, maka P plus Q plus L per Z per S, P plus Q plus R per S adalah, teman-teman bisa pause lagi jika hendak mengerjakan sendiri dahulu. Sekarang aku lanjut ke pembahasannya. Terlebih dahulu kita kalikan matriks yang ada di sini. Apakah bisa kita kalikan? Sebelumnya, kita lihat ordonya. Matriks pertama ini berordo 2 baris dengan 3 kolom, 2 kali 3. Dan di sini ada matriks dengan ya sama, yaitu 3 kali 2. Berarti dia kolom dan barisnya sama. Berarti dia bisa dikalikan. Kita kalikan dengan baris pertama dahulu dengan kolom pertama. Masing-masing min 1 kali min 1, 2 dikali 1, 0 dikali 2. Kita tambahkan di bagian baris 1 kolom 1. Begitu juga dengan baris 1 kolom 2-nya. Min 1 kali 1, kemudian 2 dikali 0, 0 dikali 1. Di sini kita tambahkan. Terus kembali ke baris yang kedua dengan kolom 1. 3 dikali min 1, min 1 dikali 1, kemudian 2 dikali 2. Dipindahkan sini, tambahkan. Begitu juga dengan baris kedua, kolom kedua. Dengan bentukan seperti ini. Oke, kita tambahkan masing-masing. Menjadi 3 minus 1, 0, 5. Dan jika ditambahkan dengan PQRS, itu dia menghasilkan matriks identitas. 1, 1, 0, 0. Nah, oleh karena itu, kita bisa pindahkan matriks 3 min 1, 0, 5 ini ke dekat matriks identitas. Oleh karena itu, di sini ditambah, berarti di sini adalah dikurang. Kita dapatkan PQRS adalah matriks minus 2, 1, 0, 4. Sekarang pertanyaannya adalah nilai P tambah Q tambah R tambah S. Tinggal kita tambahkan saja. Minus 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah min 4. Atau berarti dikurang min 4. Dikurang 4. Hasilnya adalah min 5. Hasilnya berarti A ya teman-teman jawabannya. Oke, sudah sampai kita di ujung pembahasan materi tentang sifat-sifat dan operasi matriks. Terima kasih kepada donatur CSR PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMatch bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Les Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Les Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Les Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa follow akun sosial media Les Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!